Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 521. Katakan padaku di mana Musashi berada, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Di bawah pohon Musashi, Lian menatapnya dengan ngeri, dan tiba-tiba berteriak, matamu sangat familiar, kamu. Mata. Lian hanya menggunakan jarum perak untuk mengubah penampilannya, tapi dia tidak bisa mengubah pandangannya. Pohon Musashi sangat takut pada Ang Li sehingga ia langsung dikenali setelah menatap mata Ang Li dari jarak dekat. Lian tidak peduli apakah dia mengenali dirinya di bawah pohon Musashi. Dia datang ke sini hanya untuk membalas dendam ketiga Li. Tepat ketika Ang Li ingin mempertanyakan lebih lanjut keberadaan Musashi Sora, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di luar pintu samping gym dari sudut matanya. Topi atas, jaket, Musashi Sora. Musashi Sora menyergap sekolah seni bela diri jenggot tadi malam dan tidak punya tempat tujuan setelah itu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Kali ini saya kembali ke sasana karate dengan tujuan membunuh Musashi Tsuchiya, namun tanpa diduga saya bertemu dengan Lian. Musashi adalah orang yang cerdas. Begitu dia melihat babi pulau yang terluka tergeletak di tanah, dia menebak apa yang terjadi dan mengeluarkan senapan AK dari bawah jaketnya melalui pintu kaca. Musashi Kong, kamu berani. Musashi berteriak di bawah pohon, tetapi suara tembakan sudah terdengar. Lian bereaksi cepat dan mengusir. Dengan bunyi, letupan, tubuh Musashi yang berada di bawah pohon terlempar keluar seperti bola. Dengan bunyi, tabrakan, pintu kaca itu pecah dan mengenai Musashi Sora. Musashi Sora mendorong pohon Musashi yang terkena 5 peluru, meraih senapan AK dan mencoba bangkit. Retakan. Lengan kanan Musashi Sora ditendang oleh Ang Li dan patah seperti tongkat ungu menyala. Ah! Musashi menjerit kesakitan, dan secara naluriah menggerakkan lengannya yang patah ke belakang tangan kirinya. Melihat Ang Li mengulurkan tangan untuk mengambil senapan AK, Musashi bertanya dengan rasa takut, siapa kamu? Orang yang membunuhmu. Pap, retak, retak. Baru setelah semua peluru di magasin habis, Ang Li berhenti menembak. Setelah itu, dia tidak lagi memandang Musashi yang seperti tumpukan lumpur. Lian kembali ke rumah sakit untuk memeriksa mereka bertiga. Zuo Fei menunggu di rumah sakit dan tidak pergi. Setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa Lian baik-baik saja, dia pergi dengan pikiran tenang. Lian, serahkan saja semuanya padaku. Kamu bisa masuk kelas dulu. Lian memandangi janggutnya, yang sepertinya sudah menua dalam semalam. Ketiga Li tersebut dianggap sebagai murid pribadi suami, dan suami seringkali memperlakukan mereka berempat seperti anaknya sendiri. Paman, jangan khawatir, teknologi medis sekarang sudah sangat maju, mereka akan baik-baik saja. Lian menghibur mereka. Dengan berlinang air mata, Huzi mengangguk pelan. Dia membeli asuransi kesehatan untuk 4 orang, tetapi biayanya pun tidak terjangkau. Bukan uang yang dia khawatirkan. Selama keempat orang tersebut bisa sembuh tanpa meninggalkan gejala sisa, suami rela mengeluarkan seluruh uangnya untuk itu. Apa yang sebenarnya dia takuti adalah meskipun dia memberikan semua yang dia miliki, dia tidak akan bisa mengembalikan mereka berempat ke keadaan semula. Paman, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Lian berpikir sejenak dan berkata, ada apa? Huzi menyeka matanya yang basah dan bertanya. Ini tentang berbagi. Anda bilang, setiap saya merekrut siswa, saya bisa membagikannya, bukan? Petik 2. Ujar Ang Li. Huhu tidak menyangka Lian akan tiba-tiba menyebutkan masalah ini, tapi dia tetap mengangguk. Oh, aku sudah menyimpan semua bagianmu untukmu. Jika Anda ingin menggunakan uang, saya akan memberikan kartunya ketika Anda kembali. Tidak. Paman, yang ingin aku katakan adalah, gunakan semua uangku untuk mengobati ketiga Lis. Bahkan membeli beberapa suplemen nutrisi pun sudah cukup. Ujar Ang Li. Xiao Anzi, kamu. Huzi memasang ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia salah menyalahkan Lian. Xiao Anzi, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama keempat bersaudara itu. Lian memaksakan senyum. Dia telah membalaskan dendam keempat orang tersebut, tetapi bahkan jika polisi menyelesaikan kasus tersebut, Musashi yang meninggal tidak dapat memberikan uang sebagai kompensasi. Mengambil uang Anda sendiri sebagai kompensasi adalah satu-satunya cara. Paman, aku masih ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Tanya Huzi. Lian menjawab, saya sebenarnya sudah memikirkan hal ini sejak lama, yaitu menggunakan uang yang akan saya terima di masa depan untuk menyiapkan dana bantuan. Minta bantuan dana. Huzi sempat tidak menyadarinya. Lian menjelaskan lebih lanjut, kami membuka sasana pencaksilat untuk berlatih pencaksilat, sehingga tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa benjolan dan memar. Dana bantuan adalah uang yang digunakan untuk pengobatan atau pengobatan lanjutan bagi yang terluka. Memikirkan. Biar tampak sedikit terkejut. Dia telah membeli asuransi kecelakaan untuk setiap peserta magang, dan sasana seni bela diri selalu menyediakan minuman anggur, tetapi dia masih tidak begitu perhatian seperti Lian. Meminta bantuan dana memang merupakan ide yang bagus. Misalnya, jika ketiga Li tidak dapat berlatih seni bela diri di masa depan, mereka dapat menggunakan sebagian uang dari dana bantuan untuk membantu mereka membuka toko, yang dapat dianggap sebagai solusi atas kekhawatiran mereka. Xiao Anzi, terima kasih. Kata Huzi penuh terima kasih. Paman, tidak apa-apa. Aku berangkat ke sekolah. Bagus. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lian tidak bersekolah, melainkan kembali ke sekolah seni bela diri jenggot.
Hu Jing mengambil cuti dari sekolah dan sekarang membuat makanan sakit di sasana seni bela diri. Lian kembali hanya untuk mencari Hu Jing, takut gadis ini mungkin sedang memikirkan sesuatu. Dong, dong dong dong. Suara pukulan karung pasir datang dari aula seni bela diri di lantai 2. Hu Jing meninju karung pasir itu berulang kali. Dia tidak tahu berapa kali dia meninjunya, tetapi karung pasir itu tiba-tiba meledak. Faktanya, setelah Hu Jing menerobos ke tingkat pertama Qi, karung pasir biasa tidak dapat menahan kekuatan serangannya. Dia hanya ingin melampiaskan ketidakbahagiaannya, dan setelah karung pasir meledak, dia berjongkok di tanah dengan tangan di lutut dan menangis. Lian menghela nafas diam-diam. Dia tahu bahwa Hu Jing adalah gadis yang cerdas, dan peluru pertama ditujukan padanya. Gadis bodoh, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lian melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Hu Jing. Hu Jing mengangkat kepalanya dan menatap Lian, tapi dia tidak merasakan masalah apapun. Sebaliknya, dia memeluk Lian dan menangis lebih sedih lagi. Lian tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu bahwa Hu Jing perlu melampiaskannya, dan dia akan menjadi lebih baik setelah menangis. Setelah Hu Jing cukup menangis, Ang Li bertanya, apakah Anda ingin memenangkan kejuaraan asosiasi pahlawan? Hu Jing menatap Lian dengan tatapan kosong. Meskipun dia berlatih mati-matian dengan Ang Li setiap pagi, dia tidak begitu berdedikasi untuk memenangkan kejuaraan asosiasi pahlawan. Dia hanya mengikuti instruksi Hu Zi. Ayahmu dan aku telah mendiskusikan cara menyiapkan dana bantuan. Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan asosiasi pahlawan dan mendapatkan bonus 1 juta, kamu bisa menggunakannya untuk membantu mereka berempat. Ujar Ang Li. Mata Hu Jing berbinar dan dia mengangguk penuh semangat, saya ingin memenangkan kejuaraan. Oke, ikut aku. Lian berbalik dan berjalan keluar. Bab 522. Di atap. Lian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata kepada Hu Jing, pukul aku. Hu Jing tampak sedikit terkejut. Pukul aku, kata Lian lagi. Panggilan. Hu Jing sedikit ragu-ragu dan meninju, tapi itu tidak memiliki kecepatan dan kekuatan yang biasanya dia miliki saat bertarung melawan Lian. Apakah kamu benar-benar ingin memenangkan kejuaraan asosiasi pahlawan? Harap lebih serius dan tunjukkan kekuatan penuhmu. Lian menghindari tinju Hu Jing dengan ringan. Alis Hu Jing menegang, dia menahan kebenciannya, lalu meninju bagian vital Lian. Lian menggerakkan langkahnya sedikit dan menggeser tubuhnya untuk menghindari serangan Hu Jing lagi. Setelah 2 pukulan berturut-turut gagal, Hu Jing menjadi lebih serius. 1 pukulan diikuti pukulan lainnya, dan dia melancarkan serangan yang lebih ganas dari 2 pagi sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi Hu Jing berubah. Dia sudah memukul 20 kali dan menendang 13 kali, tapi pada akhirnya, pakaian Lian bahkan tidak disentuh. Setelah jeda sebentar, Hu Jing dengan ragu-ragu memutuskan untuk menyerang, menatap Lian dari atas ke bawah, dan akhirnya mendarat di kaki Lian, dan memberinya pukulan tentatif. Lian menggerakkan langkahnya sedikit, melayang seperti capung menyentuh air, menghindari serangan itu. Hu Jing mengikuti langkah Lian ke depan, mengangkat tangannya dan meninju lagi. Lian bergerak lagi, dan Hu Jing mengikutinya. Menyerang, menghindari, bergerak, menindaklanjuti. Tinju Hu Jing menjadi semakin ringan, tanpa kekuatan sama sekali. Matanya selalu menatap kaki Lian, bergerak mengikuti gerakan Lian. Pada akhirnya, Hu Jing berhenti menyerang dan hanya mengejar Lian. Lian menunjukkan senyuman penuh pengertian. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia ingin mengajar Hu Jing Ling Qingbu, tetapi Hu Jing sangat pintar dan perlahan-lahan memahami esensi Ling Qingbu. Ling Qingbu sebenarnya tidak memiliki gerak kaki yang spesifik, dan setiap langkah memperhatikan 2 kata. Spiritual dan ringan. Selama Anda memahami kedua kata ini, Anda dapat mempelajari Ling Qingbu. Pada hari ini, Hu Jing mengejar Li Anyi hingga larut malam, dan tidak berhenti hingga istirahat terakhir. Keesokan paginya, sebelum hari gelap, Hu Jing bangun dari tempat tidur dan membawa Lian ke atap untuk berlatih. Yang ketiga masih sama. Pada hari keempat, Hu Jing tidak lagi pergi mencari Lian, tetapi berpindah-pindah di atap sendirian. Pada hari kelima, Hu Jing duduk bersila sendirian di atap, bermeditasi pada Ling Qingbu. Lian melihat Hu Jing Sueling telah tiba di saat kritis, jadi dia tidak mengganggunya. Saat ini, Lian bertanggung jawab mengantarkan makanan kepada pasien. Ketika saya kembali dari rumah sakit pada malam hari, saya melihat Hu Jing masih duduk di atap. Dia tidak bangun sama sekali, jadi dia pergi ke rumah mie 10 mangkok sendirian. Sudah beberapa hari sejak dia mengunjungi rumah mie 10 mangkok, dan Lian sangat merindukan daging rebus Zuo Fei. Setelah masuk melalui pintu depan, Lian menyapa pelayan dan langsung berjalan menuju halaman belakang. Tidak ada rasa daging. Lian mengendusnya dengan hidungnya dan tidak menemukan bau daging. Mengetahui bahwa Zuo Fei tidak memasak daging hari ini, dia tidak kecewa. Lagi pula, saya sudah beberapa hari tidak ke sini, dan saya tidak menyapa Zuo Fei sebelum datang. Hari ini, selain makan santai, Lian juga ingin bertanya tentang He Lei. Setelah melewati halaman tingkat pertama, Lian memasuki halaman tingkat kedua. Lampu di halaman belum dinyalakan, namun di bawah sinar bulan terlihat panci besar yang digunakan untuk merebus daging masih berdiri di halaman. Hah! Ang Li menyadari ada yang tidak beres. Sederet rak senjata di halaman roboh, kursi malas yang biasa diduduki Zuo Fei berantakan, tekote pecah, dan sepertinya ada noda darah di sebelahnya. Ada masalah. Lian diam-diam mengerahkan energinya dan terus menggerakkan matanya ke sekeliling halaman. Segala sesuatu di depan saya menunjukkan bahwa terjadi perkelahian di sini belum lama ini, dan seseorang terluka. Terbang ke kiri.
Lian melihat sebuah kaki menonjol dari petak bunga di belakang kuali, dia mengambil 2 langkah ke depan dan melihat Zhuo Fei terbaring telentang, dengan darah di sudut mulutnya dan matanya tertutup, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Zhuo Fei! Lian berteriak pelan dan melompat ke taman bunga. Dia membungkuk dan sepertinya membantu Zhuo terbang, namun nyatanya dia mengambil batu hias dari taman bunga. Berdengung. Kuali di belakang Lian tiba-tiba mengeluarkan suara, dan sesosok tubuh melompat keluar darinya. Siapa sangka akan ada seseorang yang bersembunyi di dalam pot. Lawan menyelinap ke punggung Lian dengan kekuatan yang menggelegar. Lian berjaga lama sekali, ketika dia mendengar suara itu, dia bergegas ke depan dan melemparkan batu yang tersembunyi di tangannya. Retakan. Batu itu mengenai tinju lawan dan hancur berkeping-keping. Tinju yang begitu kuat, lawan setidaknya memiliki tingkat budidaya Qi tingkat kedua. Setelah terkena batu, penyerang pun terjatuh dari udara dan berdiri di luar taman bunga. Lian menstabilkan tubuhnya, melihat lebih dekat, dan mengenali penyerang diam-diam melalui sinar bulan. Kelang. Falcon dulunya adalah murid Zhuo Fei, tetapi kemudian mengkhianati Zhuo Fei demi uang. Sekarang dia muncul di sini, tidak sulit untuk menebak bahwa Zhuo Fei dilukai olehnya. Zhuo Fei pernah berkata bahwa tingkat kultivasinya belum tentu mengalahkan Master Qi tingkat kedua dalam pertarungan nyata. Falcon berada di puncak Qi Realm tingkat kedua, sehingga memungkinkan untuk mengalahkan Zhuo Fei. Tetapi, melihat Falcon tidak mengalami luka sama sekali, Lian menduga Zhuo Fei mungkin telah diserang oleh Falcon lagi, jika tidak, dia tidak akan dikalahkan secara tragis. Elang ini sepertinya tidak mampu melakukan apapun selain serangan diam-diam. Sementara Ang Li memandang Falcon, Falcon juga memandang Ang Li dan berkata dengan ragu, siapa kamu? Ang Li mengubah penampilannya saat bertemu Falcon terakhir kali, namun kali ini dia tidak mengubah penampilannya, jadi wajar jika Falcon tidak mengenalinya. Aku adalah leluhurmu. Lian berteriak, berjingkat, dan gelombang tanah terbang menuju Falcon. Segera setelah itu, Lian membungkuk dan meraih Zhuo Fei dengan satu tangan, mengambil 2 batu dengan tangan lainnya dan melemparkannya lagi. Puff, puff. Kedua batu itu dilempar oleh Li Pian, yang lebih kuat dari 2 peluru. Falcon tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa menunduk dan menghindarinya. Saat dia berdiri teguh, dia melihat Lian memimpin Zhuo Fei ke halaman pertama. Lian juga takut Zhuo Fei akan memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, jadi dia tidak berhadapan langsung dengan Falcon. Setelah meraih Zhuo Fei, Lian meletakkan tangannya di gerbang denyut nadinya dan menghela nafas lega ketika dia menemukan denyut nadinya masih berdetak. Bunuh seseorang, seseorang akan membunuh seseorang. Lian tahu bahwa Falcon sedang mengejarnya, jadi dia berlari dan berteriak, menarik perhatian semua koki di dapur di depan dan pengunjung di kantin. Falcon baru saja mengejarnya ke halaman tingkat pertama ketika dia melihat orang-orang di depannya tiba-tiba bergegas dan berhenti. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, Falcon menatap tajam ke arah Lian, berbalik dan lari. Bos! Bos! Apa yang terjadi? Orang-orang itu berlari mendekat dan berteriak. Lian hanya membuat tebakan umum dan tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dia berteriak kepada orang-orang itu, jangan khawatir untuk saat ini. Kirim orang itu ke rumah sakit secepatnya. Oh! Orang-orang itu membawa Zhuo Fei dan berlari keluar. Lian berpikir sejenak dan kembali ke halaman kedua. Bab 523. Kembali ke halaman kedua, Lian menemukan bahwa Falcon sudah tidak ada lagi dan tahu bahwa orang itu pasti belum pergi jauh. Jadi dia mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke wajahnya untuk menyamar, lalu melompat ke dinding. Benar saja, Falcon tidak pergi jauh. Dengan kata lain, dia sengaja menunggu. Melihat Lian mengejarnya, Falcon mempercepat dan berlari, tapi tidak cukup cepat untuk bisa diikuti oleh Lian. Lian mengikuti dengan hati-hati sepanjang jalan, diam-diam mengamati apakah ada penyergapan. Mereka tidak berhenti sampai mencapai tempat terpencil. Setelah Lian memastikan bahwa tidak ada penyergapan, dia tahu bahwa Falcon ingin mengatakan sesuatu untuk membawanya ke sini, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan dan terlebih dahulu melihat apa yang dikatakan pihak lain. Satu pukulan, ham. Falcon mendengus dengan nada menghina, lalu berkata, kamu ingin tahu kenapa aku menyakiti lelaki tua Zhuo Fei itu? Karena lelaki tua yang keras kepala itu menolak memberitahuku di mana kamu berada, jadi aku menyakitinya. Awalnya saya ingin membunuhnya, tetapi saya diganggu oleh seorang anak laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya. Ternyata Zhuo Fei terluka karena aku. Pada awalnya, Ang Li keluar dari pasukan khusus Longya karena takut mengorbankan bakat-bakat di sekitarnya. Setelah meninggalkan hutan Amazon, Lian takut orang-orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya karena dia, jadi dia tidak pergi ke teman-temannya sebelumnya dan tinggal di sini tanpa nama. Sekarang, seseorang terluka karena dia. Kemarahan membara di dada Lian. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Lian bertanya. Jenderal ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu ingin mengikutinya? Saya tidak mau. Lian menjawab dengan tegas. Baiklah, pergilah ke neraka, kata Falcon dan tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan diam-diam lainnya. Lian berjaga untuk waktu yang lama, energi nafas naga keluar dari tubuhnya dan dia meninju. Bang! Dalam gerakan ini, keduanya saling memukul, bersaing melawan kekuatan sebenarnya satu sama lain. Ding! Berdebar. Keduanya masing-masing mundur 3 langkah dan saling memandang dengan heran. Falcon terkejut karena kekuatannya di puncak Qi tingkat kedua tidak dapat melukai Lian. Lian terkejut karena elang itu benar-benar dapat memblokir energi nafas naganya. Anda tahu, Qi nafas naga lebih murni dan lebih kuat dari Qi biasa.
Meskipun Lian baru saja menembus energi sejati tingkat kedua, dia masih bisa bertarung melawan master energi sejati tingkat ketiga. Falcon kembali meninju, dan tiba-tiba jari-jarinya tersangkut di tengah pukulan, menggunakan jurus pamungkas kungfu cakar elang, elang membelah langit. Kelopak mata Lian agak gelap, tapi dia tidak melakukan gerakan langsung. Dia menggerakkan langkahnya dan menggunakan langkah halus. Panggilan. Falcon meninju udara, tapi diam-diam terkejut. Karena kecepatan Lian barusan terlalu cepat, dan tidak secepat kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh Zenki tingkat kedua. Lian menghindari serangan itu dan menggunakan tinju harimau untuk memberikan pukulan fatal pada Falcon, tetapi tanpa diduga Falcon bergegas maju. Lolos. Lian berdiri di sana dengan terkejut. Bukankah orang itu baru saja mengatakan dia ingin membunuhku? Falcon adalah orang yang licik. Melihat bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Lian dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia melarikan diri karena mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia bertarung. Sebelum berangkat, Falcon meninggalkan pesan. Wah, membunuhmu seperti ini terlalu mudah bagimu. Jika Anda punya nyali, kami akan menemui Anda dalam kegelapan. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Lei hitam. Lian menatap sosok Falcon yang pergi, mengetahui bahwa dia tidak akan mendapat banyak manfaat jika dia benar-benar melawannya sekarang. Sepertinya kita perlu meningkatkan kekuatan kita. Lian berjalan maju perlahan, kembali ke rumah Mi 10 mangkuk, memastikan Zuo Fei baik-baik saja, lalu kembali ke aula seni bela diri jenggot. Hu Jing masih duduk di atap bermeditasi pada Ling Qingbu, dan Lian tidak mengganggunya. Setelah memikirkannya, Lian mengeluarkan pisau terbang itu lagi. Hei Lei diperbolehkan menggunakan senjata, dan satu-satunya cara untuk membunuh Falcon adalah dengan pisau terbang ini. Membawa pisau lempar ke lantai 2, Lian menemukan sasaran dan mulai berlatih dari jarak setengah meter. Lambat laun, Ang Li menemukan triknya. Memang sulit untuk mengendalikan pisau terbang yang seringan ranting dan daun hanya dengan menggunakan kekuatan kasar, namun jika Anda menggunakan skill pisau terbang, Anda dapat menyuntikkan energi sebenarnya yang ada di tubuh Anda ke dalam pisau terbang tersebut. Tanpa terlihat, kekuatan pisau terbang meningkat, dan akurasinya juga meningkat pesat. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Hari ini adalah hari terakhir Asosiasi Pahlawan. Lian bangun pagi-pagi dan pergi ke atap untuk melihat-lihat. Melihat Hu Jing masih dalam postur yang sama seperti kemarin, dia sedikit khawatir gadis ini akan menjadi gila. Melewatkan pertemuan pahlawan bukanlah hal yang baik. Setelah membuat sarapan, Lian mengirimkan makanan ke rumah sakit. Huzi telah dirawat di rumah sakit selama lebih dari seminggu. Karena hari ini adalah hari final Asosiasi Pahlawan, Lisan dan yang lainnya kembali bersama Huzi. Kembali ke aula seni bela diri, Lian melihat Hu Jing duduk sendirian di meja makan, dan wajahnya memerah saat melihat mereka berdua. Maaf, aku sudah memakan semua nasi yang ada di dalam panci saat aku melihat tidak ada orang di sekitarku. Sepanci besar bubur. Ada juga 8 stik adonan goreng dan 1 lauk. Lian awalnya ingin menyimpannya untuk dia makan ketika dia kembali, tapi dia tidak menyangka semuanya akan berakhir di perut Hu Jing. Apa yang kamu lihat? Hu Jing merasa sedikit malu saat Lian menatapnya. Oh, aku hanya ingin melihat berapa berat badanmu yang bertambah. Lian bercanda. Wajah Hu Jing berubah dan dia berteriak keras, kamu yang gendut. Saat dia berbicara, dia meninju Lian dengan tinjunya. Lian menghindar untuk menghindarinya, sementara Hu Jing mengejarnya. Ruang tamu kecil menjadi medan pertempuran bagi mereka berdua. Pada akhirnya, Hu Jing tidak memukul Lian dengan satu pukulan pun, tetapi Lian menemukan bahwa Ling Qingbu milik Hu Jing telah mencapai level Xiao Cheng. Dengan kekuatan Hu Jing saat ini, ditambah dengan Ling Qingbu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Long Air, yang juga berada di level pertama Qi, tidak akan ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Kamu benar-benar tidak mau ikut dengan kami? Tanya Huzi sebelum pergi. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan tinggal di rumah saja dan memasak makanan untuk orang sakit. Hu tidak memaksa. Dia tahu bahwa Ang Li tidak tertarik pada pahlawan, kalau tidak dia sendiri yang akan berpartisipasi di dalamnya. Melihat Hu Jing datang, Lian buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, saya tidak mengatakan atau melakukan apapun. Anda. Hu Jing mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi dia meletakkannya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Apa? Lian mendekatkan telinganya ke Hu Jing. Butuh keberanian besar bagi Hu Jingneng untuk mengucapkan, terima kasih, kepada Lian. Saat Lian pura-pura tidak mendengar, dia melambaikan tangannya. Aku bilang kamu hooligan jahat. Lian mengelak untuk menghindarinya. Melihat Hu Jing berlari kembali, Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bagaimana orang yang begitu murni bisa menjadi gangster. Hu Jing dan Hu pergi bersama. Lian adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh aula seni bela diri. Pada pukul 9, final konferensi pahlawan dimulai, dan TV mulai mengudara tepat waktu. Lian sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Dia keluar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk masakan hari ini. Setelah menyiapkan makan siang, dia pergi ke rumah Mi 10 mangkuk. Zuo Fei telah keluar dari rumah sakit dan sedang dalam masa pemulihan di rumah. Ketika dia melihat Lian masuk, dia menunjuk ke TV dan berkata, bayi perempuan Beard sangat baik. Saya pikir dia memiliki peluang bagus untuk menang. Kejuaraan. Bab 524. Final Asosiasi Pahlawan telah sampai pada babak terakhir. Seperti yang diharapkan Ang Li, kejuaraan akan diperebutkan antara Hu Jing dan Long Air Tiongkok lainnya.
Ilmu bela diri Long Air berasal dari silsilah Shaolin dan berevolusi dari tinju Shaolin Lohan yang terkenal dengan keganasannya. Dalam hal budidaya, Long Air lebih unggul dari Hu Jing. Jika seminggu yang lalu, peluang Hu Jing untuk mengalahkan Long Air akan kurang dari 20%. Sekarang berbeda. Setelah seminggu bermeditasi dan mempelajari Ling Qingbo, peluang Hu Jing untuk mengalahkan Long Air tiba-tiba melonjak ke level ke-7. Pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk memverifikasi. Di atas ring, Long Air memanfaatkan kesempatan di awal dan menekan Hu Jing dengan serangan ganas. Ditambah dengan perbedaan fisik bawaan antara pria dan wanita, Long Air bisa dikatakan memiliki segala kelebihan. Orang-orang pernah mengira Hu Jing akan kalah dengan mudah dan Long Air akan memenangkan kejuaraan terakhir Asosiasi Pahlawan. Ketika Hu Jing menggunakan langkah cahaya spiritual, situasinya berubah. Hu Jing seperti kupu-kupu cantik yang berterbangan tertiup angin di atas ring. Seganas apapun serangan Ryuji, semua sia-sia jika ia tidak bisa mengenai sasarannya. Mengandalkan Ling Qingbo, Hu Jing akhirnya menghabiskan kekuatan fisik buang Long Air dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Seluruh pertarungan itu luar biasa dan mengasyikkan, dan disebut sebagai pertarungan paling layak untuk ditonton di Asosiasi Pahlawan. Setelah itu, Long Air diyakinkan dan langsung memberi selamat kepada Hu Jing. Kalau tidak salah, langkah Hu Yatu untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan diajarkan olehmu, kan? Kata Zuo Fei sambil tersenyum. Itu karena dia memiliki pemahaman yang baik. Jawab Lian. Zuo Fei tersenyum, hehe. Di satu sisi, Hu Jing memiliki pemahaman yang baik, namun di sisi lain, Lian memberikan semangat kepadanya dengan ringan. Anda tahu, Lian menghabiskan jutaan dolar untuk membeli buku rahasia itu. Jika tidak ada rahasia, apa gunanya pemahaman Hu Jing tidak peduli seberapa bagusnya? Kamu ada hubungannya denganku. Zuo Fei berhenti berbicara tentang asosiasi pahlawan. Oh, itu terutama tergantung pada bagaimana kamu pulih. Juga, saya ingin pergi ke pasar gelap lagi. Ujar Ang Li. Setelah seminggu istirahat, luka fisik Zuo Fei telah sembuh sampai batas tertentu, dan setidaknya gerakannya tidak akan terpengaruh. Kapan kamu berangkat? Tanya Zuo Fei. Lian berpikir sejenak dan berkata, besok. Besok adalah hari Minggu, aku tidak ada pekerjaan. Kita bisa berangkat lebih awal. Jika semuanya berjalan baik, saya ingin menantang Falcon langsung setelah menantang juara senior. Zuo Fei memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Jika memungkinkan, bisakah kamu tidak membunuhnya? Falcon itu seperti anaknya, dia menjadi seperti ini karena dia tidak mengajarinya dengan baik. Ini seperti menjadi orang tua dan merasa sangat tidak nyaman melihat anak Anda menjadi buruk. Namun jika mereka memang ingin menghukum anaknya, mereka tidak mau. Beberapa tahun lalu, Zuo Fei diserang elang dan hampir mati. Beberapa hari yang lalu, Falcon berpura-pura bertobat ketika dia datang, tetapi akhirnya menyerang Zuo Fei lagi secara diam-diam, hampir membunuhnya. Meski 2 kali hampir mati di tangan Falcon, Zuo Fei tetap tidak menginginkan nyawa Falcon. Lian menatap wajah lama Zuo Fei selama 3 menit, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, kamu memintaku untuk menghadapinya. Terserah kamu. Terima kasih. Pada saat yang sama, di sebuah villa mewah di Los Angeles, seorang pria parubaya dengan kepang di kepalanya, kumis, dan gaun panjang, yang tampak seperti baru saja keluar dari TV, sedang berdiri di halaman. Di sekeliling pria itu ada 10 pemuda berotot, semuanya baru saja pensiun dari pasukan khusus. Zheng Haonan berdiri di kejauhan dan berteriak, Tuan Tao, apakah Anda yakin ingin menghadapi mereka sendirian? Saya takut pada mereka. Senyuman menghina muncul di bibir Tao Bai, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tetapi kamu harus mengkhawatirkan mereka. Selain itu, meskipun ini ujian, jika Anda mengizinkan saya mengambil tindakan, Anda harus mengenakan biaya. Tidak masalah. Tuan Tao, selama Anda memiliki kekuatan itu, masalah uang mudah untuk didiskusikan. Sejak terakhir kali dipermalukan oleh Ang Li di gym, Zheng Haonan mencari orang Tiongkok yang tahu seni bela diri untuk menghadapi Ang Li. Akhirnya, dia menghubungi Tao Bai 2 hari lalu. Dikatakan bahwa Tao Bai adalah pembunuh terkenal di kalangan pemulung. Sekarang yang ingin dilakukan Zheng Haonan hanyalah melihat apakah Tao Bai benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Jika saya mengambil tindakan, seseorang pasti akan mati. Saat Tao Bai berbicara, dia dengan sengaja melirik ke arah pensiunan tentara pasukan khusus yang mengelilinginya. Seorang prajurit pasukan khusus bernama Jack mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, orang tua, apakah menurut Anda kami belum membunuh siapapun? Kami semua adalah anggota pasukan khusus yang telah pensiun dari Timur Tengah. Orang-orang yang tewas di tangan kami telah dibunuh. Terbunuh. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Sejujurnya, tidak ada dari kita yang akan menahan diri jika kita mengambil tindakan nanti, jadi kita harus khawatir apakah kita akan mati di tangan kita. Cek, cek. Tao Bai tertawa aneh, mengabaikan anggota tim pasukan khusus, menoleh ke Zheng Haonan dan berkata, bisakah kita mulai? Zheng Haonan memandang Jack dan melihat bahwa tidak ada masalah dengan pihak Jack, jadi dia memerintahkannya untuk memulai. Sebelum suara-suara di sini benar-benar mereda, Jack dan yang lainnya di sisi lain sudah menerkam mereka seperti sekawanan serigala. Tao Bai tersenyum menghina. Pensiunan prajurit pasukan khusus ini bergerak cepat, tetapi Tao Bai bergerak lebih cepat lagi, menjentikan jarinya secepat kilat. 10 erangan bergabung menjadi satu. Zheng Haonan berdiri di sana dengan tercengang, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar.
10 tentara pasukan khusus tewas seperti itu. Setiap orang mempunyai lubang di tenggorokannya. Itu ditusuk oleh Tao Baibai dengan jarinya. Tao Baibai mengulurkan batu itu dan menjilat darah dari jarinya, lalu menoleh ke Zheng Haonan dan tersenyum, apakah kamu puas sekarang? Kamu membunuh mereka semua. Zheng Haonan masih tidak percaya. Dia hanya ingin melihat kekuatan Tao Baibai, tapi dalam sekejap dia kehilangan 10 pengawal yang disewa dengan harga mahal. Semua pengawal ini milik ayahnya, dan dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya kepadaku. Jangan khawatir, saya akan merawat mayat-mayat ini. Bebas. Tao Baibai berkata bahwa dia memasukkan semua mayat ke dalam gerobak perkakas dan berencana untuk membawanya pergi ketika dia pergi nanti. Meskipun dia sudah mati, Zheng Haonan tidak bisa berkata apa-apa dan menonton pertandingan terakhir asosiasi pahlawan dengan Tao Baibai. Apa pendapatmu tentang dia? Zheng Haonan menunjuk ke arah Hu Jing di TV dan bertanya. Tao Baibai menjepit ibu jari dan jari telunjuknya. Membunuhnya semudah meremas semut sampai mati. Itu bagus. Zheng Haonan tampak senang dan mengambil foto Lian. Yang sebenarnya ingin kubunuh adalah pria ini, tapi kamu bisa menggunakan wanita itu sebagai umpan. Tao Baibai mengambil foto Lian dan melihatnya, dengan senyuman menghina di wajahnya, lalu menyebarkan foto itu dan membuangnya ke tempat sampah. Li Xiaoan, jika aku memintamu mencuri seorang wanita dariku, aku akan membuatmu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Zheng Haonan tersenyum dingin. Bersambung.